Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sukma Wardani. Kali ini saya akan membahas tentang materi kegawat daruratan maternal dan neonatal. Dan yang akan saya bahas di sini adalah mengenai ikterus dan juga tetanus neonatorum. Jadi kita akan bahas penyebabnya apa, bagaimana penanganannya. Oke. Untuk pengertian dari ikterus itu sendiri adalah ikterus itu perubahan warna kulit atau sklera mata, yang mana biasanya sklera mata ini normalnya berwarna putih, dan kalau pada ikterus ini menjadi kuning karena peningkatan kadar bilirubin di dalam darah. Nah, untuk jenis dari ikterus itu sendiri ada ikterus fisiologis dan juga ikterus patologis. Untuk ikterus yang fisiologis, ini ikterus yang timbul pada hari kedua dan ketiga. Maksudnya adalah hari kedua dan ketiga setelah dia lahir, ya. Jadi saat dia lahir itu tidak terjadi ikterus, tapi setelah 2 hari di rumah atau 2 hari setelah dia lahir atau 3 hari itu baru timbul ikterusnya, atau dimana kulit itu kekuningan seperti itu. Terus kalau ikterus yang patologis itu adalah ikterus yang dijumpai 24 jam pertama, ya. Jadi saat 24 jam pertama pasca kelahiran itu akan muncul yang namanya ikterus, dan apabila dicek kadar bilirubinnya ini meningkat lebih dari 5 mg per harinya, atau kadarnya ini lebih dari 12,5 mg% pada bayi yang aterem, yang lahir matur, dan meningkat 10 mg% pada bayi yang prematur. Itu sudah bisa dikatakan bahwa itu masuk ke kategori ikterus patologis. Lalu ada juga tanda dan gejalanya. Untuk yang pertama, ikterus fisiologis, ya. Untuk ikterus fisiologis ini tanda gejalanya adalah timbul pada hari kedua sampai ketiga, dan tampak jelasnya ini pada hari kelima dan keenam, dan akan menghilang dengan sendirinya pada hari ke-10. Nah, untuk kadar bilirubin serum pada bayi cukup bulan ini tidak lebih dari 12 mg per dl, dan pada BBLR atau prematur, ya, itu tidak lebih dari 10 mg dan akan normal pada hari ke-14. Itu kalau untuk ikterus yang fisiologis tanda gejalanya. Yang kedua, kalau ikterus yang patologis tanda gejalanya apa? Yang pertama, ikterus akan timbul dalam 24 jam pertama dengan serum bilirubin totalnya lebih dari 12 mg. Dan yang kedua, ini warna kekuningan cepat menyebar ke sekujur tubuh, ya. Jadi kulit itu akan berwarna kekuningan. Kalau ditekan, ya, bagian kulit biasanya tidak berwarna kuning, ya, kalau yang normal. Tapi itu kalau pada kasus ikterus ditekan itu kuning, dan kembalinya ke warna kulit yang seharusnya itu lama. Nah, itu kita bisa ngecek dengan cara seperti itu. Lalu yang ketiga, peningkatan kadar bilirubinnya ini 5 mg atau lebih dalam 24 jam. Jadi setiap harinya itu bisa meningkat 5 mg atau lebih. Dan konsentrasi bilirubin serumnya ini biasanya akan lebih dari 10 mg pada BBLR, ya, dan lebih dari 12 mg pada bayi yang aterem atau normal. Lalu yang kelima, ini ada kalanya itu disertai dengan kulit yang memucat atau bahkan anemis. Itu untuk tanda gejala dari ikterus patologis. Nah, ini ada penilaian ikterus. Nah, untuk yang ikterus yang pertama, derajat yang pertama ini dimana biasanya ada di kepala dan leher, ya, untuk warna kekuningannya, ya, dan ini biasanya kadar bilirubinnya 5 mg. Kalau untuk yang derajat 2 ini daerah
pertama, yaitu kepala dan leher, ditambah badan bagian atas. Dan ini biasanya kadar bilirubinnya 9. Dan untuk yang derajat 3 ini, derajat 1, 2 juga plus bagian badan yang bagian bawah dan juga tungkai, ini biasanya kadar bilirubinnya 11 ya. Dan yang keempat ini adalah di daerah 1, 2, dan 3 ya, sampai ke lengan dan kaki di bawah lutut atau dengkul ini ya, itu kadar bilirubinnya adalah 12 mg. Dan kalau yang derajat kelima ini full semuanya dan ditambah tangan dan kaki, ini biasanya kadar bilirubinnya 16 mg. Untuk terapi icterusnya ya, bisa dilakukan terapi sinar. Untuk fototerapi ini untuk icterus patologis terutama ya. Dan yang kedua bisa dilakukan terapi transfusi tukar, lalu ada terapi obat-obatan ya, lalu tetap harus diberikan disusui dengan ASI dan terapi sinar matahari. Untuk yang icterus fisiologis ini biasanya cukup dengan 2 ini. Dari poin yang 4 dan 5, disusui secara adekuat dengan ASI dan terapi sinar matahari. Tapi kalau sudah mengarah ke icterus yang patologis, itu sudah butuh yang namanya terapi sinar atau mungkin bahkan sampai transfusi tukar ya, dan juga ada obat-obatannya. Untuk terapi sinar atau fototerapi ini dilakukan kurang lebih 24 jam dengan fototerapi bilirubin dalam tubuh bayi, dapat dipecahkan dan mudah larut dalam air tanpa harus diubah oleh organ hati. Ya. Dan bayi yang disinar ini akan mengalami dehidrasi karena bayi akan malas minum, makanya harus dipaksa juga. Kalau pada kasus icterus itu biasanya bayi memang malas minum. Tapi kalau bayi tidak minum, nanti kadar bilirubinnya sudah dipecah ya, yang sudah terpecah, baik itu dengan fototerapi maupun kalau pada kasus icterus yang fisiologis ini tadi dengan diterapi dijemur di bawah sinar matahari pagi, kalau dia sudah terpecahkan untuk bilirubinnya, tapi kalau tidak ada, kalau dia dehidrasi, maka kadar bilirubin juga tidak bisa larut dan tidak bisa keluar lewat urin ya. Makanya kalau pada kasus icterus itu harus tetap disarankan untuk disusui ya secara adekuat. Terus untuk terapi transfusi, nah ini kalau terapi transfusi ini jika setelah dilakukan fototerapi tidak menunjukkan perubahan kadar bilirubin bayi, maka dapat dilakukan transfusi darah. Efek samping dari transfusi darah ini adalah masuknya kuman penyakit yang bersumber dari darah yang dimasukkan ke dalam tubuh bayi. Ini ada efek sampingnya. Ini dilakukan, terapi transfusi ini dilakukan apabila dengan fototerapi ini tidak bisa memperbaiki atau menghilangkan kadar atau menurunkan kadar bilirubin dalam darah bayi. Itu baru nanti dilakukan yang namanya transfusi. Lalu ada terapi obat ya, ini ada obat fenobarbital ya. Terapi obat dilakukan bersama dengan terapi yang lain. Contohnya saat fisioterapi. Ya, fisioterapi juga diberikan obat juga. Dan efek sampingnya ini dapat menyebabkan bayi mudah mengantuk, akibatnya bayi banyak tidur dan kurang minum ASI. Ya, ini memang harus dipaksa ya, dibangunkan. Lalu yang keempat, ini memberi ASI. Nah, memberi ASI ini harus wajib dilakukan ya, karena bilirubin dapat dipecah jika bayi banyak mengeluarkan feses dan urin seperti tadi yang saya jelaskan. Makanya supaya bayi bisa mengeluarkan feses dan urin, otomatis yang dikonsumsi dia juga harus sesuai ya. Apa yang dikeluarkan itu adalah sesuai dengan apa yang dikonsumsi ya. Jadi kalau dia minumnya banyak, maka bilirubin juga dapat terpecah dan dapat dikeluarkan juga melalui feses dan juga urin. Nah, dan juga ASI ini, karena ASI ini memiliki zat-zat yang bisa memperlancar BAB dan juga BAK. Makanya kalau bisa tetap diberikan ASI pada kasus icterus. Yang kelima adalah terapi sinar matahari ya. Dianjurkan setelah bayi dirawat di rumah sakit, bayi mendapatkan perawatan di rumah
ya, dengan cara menjemur bayi di bawah sinar matahari selama kurang lebih 30 menit ya, dan dengan kalau bisa bajunya dibuka ya, bagian depan dan juga bagian punggung ya. Kurang lebih lamanya adalah 30 menit totalnya. Dan di sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi ya, jangan di atas jam 9 pagi karena tidak begitu bagus kalau untuk bayi. Lalu selanjutnya ini masuk ke materi tetanus neonatorum. Nah, untuk tetanus neonatorum itu sendiri adalah salah satu jenis tetanus pada bayi baru lahir. Ya, ini kenapa? Hal ini disebabkan terjadi karena si ibu ini tidak memiliki kekebalan terhadap bakteri penyebab tetanus. Ya, kenapa kok bisa terjadi tetanus neonatorum? Karena biasanya dikarenakan si ibunya ya itu tidak memiliki kekebalan terhadap bakteri penyebab tetanus, sehingga saat bayinya lahir dia bisa kalau ada bakteri tetanus dia bisa terkena tetanus neonatorum. Penyebabnya untuk tetanus itu sendiri adalah disebabkan oleh bakteri yang namanya Clostridium tetani. Kondisi ini disebabkan oleh zat berbahaya yang disebut neurotoksin yang diproduksi oleh pertumbuhan bakteri pada jaringan mati yang mempengaruhi aktivitas normal dari syaraf tubuh yang menyebabkan spasme otot. Karena itu dari kasus tetanus ini yang ciri khasnya adalah akan terjadi spasme otot atau seperti kejang gitu ya. Lalu beberapa faktor yang terkait dengan tetanus. Nah, ini yang biasanya ada yang berhubungan dengan penyebab tetanus. Yang pertama adalah ada perawatan tali pusat yang kurang baik, kurang steril. Yang normalnya atau yang lebih baiknya adalah perawatan tali pusat itu dengan menggunakan kasa steril yang bersih dan kering, ya. Ini kalau dia menggunakan kasanya ini yang untuk membungkus tali pusat itu tidak kering ya atau tidak steril, nanti juga bisa menyebabkan tetanus. Atau sudah menggunakan kasa untuk membungkus tali pusat itu sudah yang bersih dan kering, tapi saat tidak sengaja terkena BAK dari terkena air kencing dari si bayi tersebut dan tidak segera diganti dan menjadi lembab, itu juga bisa menyebabkan nantinya infeksi tetanus ini gitu. Lalu yang kedua adalah penyebabnya adanya pemotongan tali pusat yang tidak steril. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus si ibu-ibu yang melahirkan di tidak di tempat tenaga kesehatan ya. Saya kira kalau di tempat tenaga kesehatan semua yang digunakan untuk menolong persalinan itu pasti steril. Nah, kalau pemotongan tali pusat dengan benda yang tidak steril itu juga nanti dapat menyebabkan tetanus. Terus yang ketiga, ibu yang tidak mendapatkan imunisasi TT. Nah, ibu yang tidak pernah mendapatkan imunisasi TT ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan si bayi ini dapat terkena tetanus neonatorum. Lalu yang keempat, apabila ini pada bayi perempuan ya, tindik telinga yang tidak steril, menggunakan jarum yang tidak steril, ini juga bisa menyebabkan tetanus ya. Atau kalau ini pada bayi laki-laki ya, atau mungkin bayi perempuan juga, ini adalah sirkumsisi yang tidak steril, sunat ya. Tindakan sunat yang tidak menggunakan alat yang steril, ini juga menjadi faktor yang terkait dengan tetanus. Tanda dan gejalanya untuk tetanus neonatorum ini yang ciri khasnya yang pertama adalah adanya spasme pada tubuh atau kejang ya, tiba-tiba tubuh itu menegang ya, kejang. Lalu yang kedua itu adalah kesulitan bernafas atau frekuensi pernafasannya dia lebih cepat ya. Lalu yang ketiga itu terlihat sianosis atau tubuh itu kebiruan ya. Dan yang keempat itu demam ya, akan terjadi demam. Nah, kalau memang itu ada infeksi, penyebabnya dari infeksi ya, biasanya ada tanda infeksi. Contohnya yang umum terjadi yang menyebabkan tetanus itu adalah apabila infeksinya itu terjadi di tali pusat. Maka di daerah tali pusat ini akan ada nanah ya, atau
ya. Dan juga di sekitar tali pusat itu akan kulitnya berwarna kemerahan. Nah, adanya tanda infeksi ini juga nanti mengarah ke tetanus neonatorum. Ya, kalau dia infeksi dan infeksinya ini karena Clostridium tetani, dia akan mengalami tetanus neonatorum. Untuk cara mendiagnosanya adalah kita dengan cara anamnesa, kita tanyakan bagaimana cara perawatan tali pusatnya, lalu apakah si ibu sudah memiliki riwayat imunisasi TT ini ya, melihat riwayat imunisasi TT ya, dan juga kita lakukan pemeriksaan secara langsung, kita lihat kira-kira ada di bagian mana yang terjadi infeksi ya, kita fokuskan ke bagian infeksinya tersebut. Untuk penanganan ini diawali dari identifikasi dari portal masuknya bakteri ke dalam tubuh dan membersihkan area di mana terdapat luka. Contoh yang saya contohkan tadi adalah apabila ini infeksi terjadi pada tali pusat, maka kita harus menangani dari tali pusat tersebut. Ya, kita membersihkan area yang ada luka yang bisa menyebabkan infeksi tersebut, kita tangani dulu. Nah, selanjutnya adalah pemberian pengobatan untuk mengeliminasi toksin yang terdapat dalam tubuh dengan pengobatan antitoksin dan antibiotik. Lalu, bila terdapat kejang atau spasme, bisa diberi obat antispasme atau sedatif, ya, obat penenang. Nah, itu untuk penanganan dari kasus tetanus neonatorum. Dan untuk pencegahannya, ya supaya tidak terjadi tetanus neonatorum, saya kira kalau di Indonesia sudah dilakukan ya. Ini dengan cara apa? Dapat dicegah dengan meningkatkan cakupan imunisasi, terutama untuk wanita hamil. Ya, kita harus selalu mendeteksi apakah wanita hamil tersebut sudah mendapatkan TT atau belum. Nah, untuk vaksinasi TT ini dapat membantu melindungi ibu hamil dari tetanus maternal selama kehamilan dan persalinan. Selain itu juga bisa mencegah terjadinya tetanus neonatorum untuk si bayinya. Selain itu, perlu untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya persalinan yang bersih, steril, dan perawatan tali pusat yang baik. Makanya kita sampaikan ke ibu apabila nanti melahirkan, kalau bisa memang di tenaga kesehatan. Dan untuk perawatannya juga kita ajari perawatan tali pusat yang baik itu seperti apa. Itu bisa menjadi sebagai pencegahan terjadinya tetanus neonatorum. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini tentang tetanus dan juga tentang terus ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.